Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk di bumi berbahagia. Keluarga Dhamma TV, selamat berjumpa kembali di program Manage Your Mind. Kali ini saya Vincent, tidak sendiri dan saya masih di Vihara Dhamma Diparama. Kembali kita bersama dengan Samanera Sacaksena. Ya, sorry. Namo Buddhaya. Samanera, kebetulan tema kita hari ini adalah pahlawan. Ya. Dan bulan ini kita ada di bulan yang sedang memperingati hari pahlawan tersebut. Kenapa diambil tema tersebut, Samanera? Ya, jadi kalau mengingat atau mendengar kata pahlawan ini, kita langsung mengingat ke Surabaya. Dan kalau kita sudah mengingat Surabaya, kita otomatis langsung terpancing pikiran kita, oh arek-arek Surabaya. Nah, dimana kalau kita sudah memikirkan arek-arek Surabaya, otomatis kita mengarahnya ke generasi muda, ya kan? Nah, dimana saya perhatikan, saya amati selama ini di kalangan luar, ya, di anak SMP, anak SMA, anak bahkan anak kuliahan, ini terkadang masih banyak yang menganggap sikap-sikap yang tanda kutipnya sok jago atau kuat ini mereka anggap pahlawan. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut, seharusnya itu generasi muda itu harus menjadi pahlawan yang seperti apa sih? Nah, tadi ada kata-kata sok jago. Iya. Lalu ada kata-kata sok hebat. Itu juga tadi disampaikan oleh Samanera adalah salah satu indikasi itu adalah pahlawan bagi anak muda. Lalu sepengetahuan Samanera sendiri, anak-anak muda itu saat ini ya lebih senangnya bergerak sendiri atau berkelompok? Ya, kalau masalah bergerak sendiri atau berkelompok ini masih, kalau yang saya amati ini belum mengarah ke kecenderungan, tapi masih imbang, di mana ada yang secara individu ingin menonjolkan diri. Ini khususnya yang kita bahas di hal yang negatif dulu ya. Nah, ada yang mengarah ke kelompok. Jadi sehingga kayak munculnya geng-geng, terus munculnya kelompok-kelompok kriminal yang lainnya, pembegal. Nah, terus ada juga yang masih ada yang anak ini tidak mau berkelompok atau ngikut geng sana, geng sini, geng itu, geng sana. Nah, tapi dia seolah-olah ya, tanda kutipnya seolah-olah ini ingin menguasai yang ada di depan dia, di sekeliling dia, seolah-olah dia ingin menjadi bos di situ, seperti itu. Lalu tanggapan Samanera sendiri, untuk seorang Samanera sendiri, pahlawan menurut Samanera itu apakah juga sok jago atau sok hebat itu? Ya, sebenarnya kalau kita mengulas balik, arti kata pahlawan ini, kalau saya sendiri ya, saya pribadi itu setelah menganalisanya, pahlawan ini, kata-kata pahlawan ini muncul ketika ada sekumpulan orang lemah diselamatkan oleh orang yang lebih tidak lemah, jadi lebih kuat. Jadi yang lemah ini merasa ditolong. Dari situlah ada asumsi, oh dia pahlawanku, seperti itu kan. Nah, kalau pada zaman dulu mungkin pahlawan ini orang-orang yang berani melawan penjajah ya, demi kemakmuran yang lainnya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah nggak ada yang namanya penjajah. Ada pergeseran makna. Nah, jadi pahlawan ini apa? Kalau bagi saya pribadi, orang yang berani atau anak muda yang berani menolak miras, menolak penggunaan obat-obatan terlarang, ini pahlawan. Terus ketika ada yang baru-baru ini kasus terjadi asap di Jambi. Nah, anak muda yang
berani meluangkan waktunya untuk menolong korban-korban di sana, memberikan atau menyumbangkan sedikit dana yang dimiliki atau materi yang dimiliki untuk korban-korban di sana, ini juga sebagai pahlawan. Terus anak-anak muda yang mengarahkan adik-adiknya, entah itu adik secara khusus di rumah atau adik secara umum, entah itu adik junior di sekolah atau adik-adik yang lain, ini mengarahkan ke hal yang lurus. Nah, ini juga pahlawan. Jadi yang bagi saya pribadi yang saya butuhkan saat ini pahlawan yang seperti itu. Soalnya pahlawan yang melawan penjajahnya sudah nggak ada. Penjajahnya sudah berganti bentuk. Iya. Nah. Lalu bagaimana dengan para pemuda atau para remaja yang melepaskan diri mereka dari keduniawian? Apakah mereka juga bisa disebut pahlawan? Nah, kalau seperti itu, ini saya pribadi ya, ini ada dua sudut pandang. Ya. Jadi bisa disebut pahlawan karena apa? Ketika melepaskan duniawi, contohnya seorang samana atau samanera atau biku, ini secara otomatis menjadi pahlawan karena apa? Ketika dia sudah melepaskan keduniawian, terus berlatih untuk ke jalan yang baik, menyebarkan jalan tersebut. Jadi mengarahkan orang-orang yang tanda kutipnya itu belum mengetahui secara dalam, diberitahu. Nah, inilah kategori pahlawan itu sendiri. Terus yang satunya lagi itu pahlawan bagi umum ya. Pahlawan bagi dirinya sendiri. Jadi kenapa? Dengan dia melepas keduniawian, terus memperdalam dhamma atau ajaran Buddha itu sendiri, dengan otomatis dia akan menolong dirinya sendiri untuk jauh lebih baik kondisi batinnya. Dimana ibarat dua orang sama-sama masuk jurang, di tepi jurang gini ya. Nah, ketika kita ingin menyelamatkan teman kita, yang kita lakukan apa, langsung mendorong atau menarik teman kita, atau kita menyelamatkan dari jurang dulu? Kita menyelamatkan dari jurang dulu kan, menyelamatkan diri sendiri dulu. Nah, seperti itu pula seorang samana atau khususnya saya, ketika saya melepas duniawi, saya menolong diri saya sendiri dulu dari tepi jurang ini tadi. Nah, ketika saya sudah di atas jurang sini, barulah saya bisa memberi tali yang berupa pengetahuan-pengetahuan dhamma kepada yang orang-orang yang benar-benar bisa dan mau mendengarkan, seperti itu. Jadi pada intinya pahlawan itu memiliki banyak arti bagi samanera ya. Lalu bagaimana dengan ada satu kata yang sampai hari ini masih saya pertanyakan, apakah ini masih bisa disebut, yaitu kata-kata pahlawan kesiangan gitu. Nah, pahlawan kesiangan secara umum ya, secara umum orang mengatakan dia adalah pahlawan kesiangan itu karena ketika orang membutuhkan pertolongan, dia datang pas hal tersebut sudah selesai. Misalnya siapa? Vincent ya. Nah, Vincent habis tugas di dapur, tugasnya mencuci piring. Nah, tumpuan banyak piringnya. Terus teman Vincent katakanlah Mas Budi ya. Nah, katakanlah Mas Budi. Bud, nanti tolong bantu saya setelah ini. Nah, oh iya. Nah, terus pas udah banyak, Budi ini tadi keluar entah kemana, Vincent cuci piring sambil nunggu kan. Daripada saya nunggu bengong, mending saya cuci dulu gitu kan. Nah, lama-lama kehabisan, sudah habis, terus dia datang Budi. Mana yang mau saya bantu gitu kan. Nah, di memori kita itu sudah terekam bahwasanya orang yang menolong itu beridentik dengan pahlawan. Nah, terus orang yang terlambat itu beridentik dengan kesiangan, ya kan? Nah, jadi pahlawan kesiangan ini ya tergantung dari mana kita menilainya. Kalau kita menilai dengan kedengkian atau rasa kecewa, ya pahlawan kesiangan itu memang ada, dan itu bisa dibilang pahlawan dalam bentuk tekadnya atau niat. Nah, niatnya sudah
sudah menolong kan, Yeah. saya mau menolong. Nah itu pahlawan. Tapi kalau kita mengarah ke hal yang positif, dia memang benar-benar pahlawan. Karena apa? Karena kita tidak tahu dia ini tadi memang sekedar alasan atau sibuk. Yeah. Nah ketika kita berpikir positif, oh kemungkinan dia sibuk gitu kan. Yeah. Nah di sela-sela kesibukannya dia masih mau menghampiri kita. Gimana? Masih ada yang saya bantu. Nah jadi tetap ada arti kata pahlawan di situ. Nah, keluarga Dama TV yang berbahagia, tentunya masih banyak pertanyaan terkait dengan makna dari pahlawan itu. Pastikan Anda masih bergabung bersama kami di program Minute Your Mind di Dama TV, selalu damai di hati. Keluarga Dama TV kembali bersama dengan saya Vincent dan juga Samanera Sacakseno. Kita masih di Vihara Dama Dipa Rama dan masih membahas tentang makna pahlawan. Samanera, kembali ingin saya tanyakan, kenapa makna pahlawan ini lebih banyak ditekankan atau lebih banyak dikhususkan pesannya itu hanya untuk anak-anak muda saja? Ya, jadi di awal tadi sudah saya singgung sedikit tentang kenapa ada kata pahlawan. Terus di sana juga tadi saya singgung itu tentang perilaku para kaula atau kaum muda ya, remaja yang ya ada yang menyimpang dari moral, ada yang lurus dari moral. Nah, jadi kenapa kok pahlawan ini saya kerucutkan ke generasi muda, bukan ke orang-orang tuanya. Padahal kalau kita lihat itu orang tua juga berjasa ya, sebagai pahlawan. Nah, di sini pertama yang kurang memahami dan kurang menghayati arti kata pahlawan itu sendiri, kalau dibandingkan perbandingannya dari orang tua sama anak muda, lebih cenderung banyak mana yang malah mengabaikan itu ke anak mudanya. Karena apa? Dulu ketika saya masih jadi umat awam, ini saya dan teman-teman saya ini kalau hari-hari nasional seakan-akan meremehkan. Jadi kayak nggak ada kesan khusus. Tapi bagi orang tua seperti kakek sama almarhum kakek sama bapak, nah itu mereka seolah-olah penting banget. Ini hari ini kan, hari nasional ini kan, hari pahlawan atau hari 17-an atau apa. Mereka berantusias. Nah, tapi kami malah yang seharusnya berterima kasih banget karena ada perjuangan para pahlawan ini, terus kami enak-enakan sekarang, enak-enakan di sini, kami malah apaan sih itu? Ya. Nah, jadi terus itu pertama, seolah-olah yang lebih meremehkan pahlawan ini kaum muda. Nah, yang kedua, ini kebanyakan itu yang saya amati kembali. Nah, yang saya amati ini ironisnya itu ada yang seperti ini. Ketika ini permisalan ya, permisalan. Ketika di sebuah perkumpulan geng. Nah, terus ada salah satu dari mereka yang mempunyai masalah dari geng lain. Entah itu habis berantem atau apa. Nah, salah satu dari mereka ini agar bisa dianggap pahlawan bagi temannya ini, dia menggerakkan teman-temannya. Ayo, teman kita dihajar, apa kita mau diem saja? Nah, ini kalau dipandang secara umum dan secara masyarakat secara biasa, masyarakat secara biasa yang moralnya itu juga standar, pasti juga berpendapat ini kurang benar, ya kan? Tapi bagi mereka yang menggerakkan itu, wah dia pahlawanku. Nah, jadi kesalahan persepsi-persepsi inilah yang membuat kenapa saya tekankan di kaum muda atau para remaja ini. Bukan karena sejarahnya dulu ya, karena itu arek-arek Surabaya kan disebut arek-arek itu kan karena anak muda tuh. Apa juga karena sejarahnya? Dan itu juga salah satu alasan kenapa nggak saya sebutkan di sini tadi, karena di awal tadi sudah saya sebutkan bahwasanya penggerak di Surabaya ini yang memperingati Hari Pahlawan ini adalah arek-arek Surabaya. Bahkan kaum muda di situ bukan hanya asli arek-arek Surabaya, bukan, tapi bahkan anak Maluku,
anak Sumatera, Ya, terus Madura. Jawa Barat, Madura, yang semuanya kumpul di Surabaya. Ini bersatu padu. Nah, jadi positifnya mereka itu mereka walaupun di belakang mereka ini latar belakangnya sangat jauh berbeda sekali, mereka bisa berbaur untuk mengalahkan penjajah. Nah, tapi kalau yang sekarang ini ya para anak muda berbaur dan untuk juga berantusias bersama-sama mengalahkan musuhnya. Cuman musuhnya di sini berbeda. Yang dulu musuhnya penjajah, yang sekarang musuhnya ya bisa dibilang saudara. Sesama pelajar, sesama anak muda, sesama anak kampung, sesama anak desa. Jadi yang seharusnya berkerabat sekarang malah pecah ya. karena keegoisan itu sendiri. Terus bagaimana dengan tokoh-tokoh dari luar itu, sama Nara? Kita tahu di televisi saat ini banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan baru, seperti Superman, Batman, atau mungkin Iron Man, ya, Hulk, Captain America seperti itu. Bagaimana pendapat sama Nera? Ya, kalau pendapat, kalau saya ditanya apakah mereka disebut termasuk pahlawan? Karena buat anak-anak, mungkin bukan anak muda, justru generasi kita berikutnya ini, anak-anak yang umur 5 tahun itu mereka menganggap, wah ini pahlawan saya ini. Gitu. Jadi hal seperti itu, jadi tergantung dari mana dari sisi mana kita memandangnya. Kalau film-film seperti itu kita pandang sebagai penghibur anak kita di rumah agar bisa diam di rumah. Oh, dia jelas pahlawan pertama. Terus kalau kita memandangnya dari aktor dan aktris di dalam televisi itu, jadi di dalam film itu, ya sosok mereka ini jelas pahlawan karena ketika ada yang menderita dia menolong. Ya. Nah, tapi kalau kita memandang dari sudut lain, semuanya kan ada positif dan negatif ya. Nah, sudut lain misalnya gara-gara film itu anak saya misalnya, kalau Vincent sudah punya anak saya nggak mau belajar gara-gara nonton film. Superman. Nah, terus anak saya jadi terinspirasi jadi Superman atau Batman sehingga ketika di lantai 2 mau loncat, katanya bisa terbang. Nah, jadi ini bukan pahlawan, malah menjerumuskan. Nah, jadi di sini yang berperan itu sesungguhnya itu bukan siapa yang menonton dan apa yang ditonton, tapi siapa yang mendampingi penonton ini sendiri. Kalau itu anak kecil, tapi kalau remaja, ya mungkin Vincent sendiri sepakat dengan saya kalau remaja ini nggak bakal meniru adegan yang tidak mungkin ya kalau di TV. Nah, seperti itu. Jadi Superman atau Batman ini kembali kepada orang tua ya? Iya. Jadi orang yang bisa mendampingi lah. Untuk orang tua yang hanya sekedar menyalakan televisinya untuk anaknya bagaimana nih sama Rena? Nah, untuk orang tua yang sekedar menyalakan televisinya. Sebelum saya menjawab, saya tanya dulu. Walaupun orang tua itu hanya sekedar menyalakan televisi, apakah dia tidak punya perasaan sayang kepada anaknya? Apakah dia tidak memikirkan tontonan apa untuk anak saya yang pantas? Tontonan apa yang sekiranya bisa mempengaruhi anak saya? Nah, jadi bahasa gaulnya cuek ya. Nah, secuek-cueknya atau setak acu-acunya orang tua kepada apa yang ditonton, pasti masih memikirkan anaknya. Misalnya ketika ada tontonan televisi yang filmnya tanda kutip agak semi ya, pasti langsung mengarah, oh anak saya masih kecil, langsung dipindah. Seperti itu. Itu kalau ke pikirannya ke anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian menjaga anaknya seperti itu. Kalau misalkan mereka diputarkan atau ditontonkan televisi karena orang tua sibuk, sehingga orang tua tidak terlalu memperhatikan, udah nonton aja pokoknya gitu, gimana nih sama Nera? Iya, nah jadi kembali lagi ke arah pembahasan kita tentang pahlawan tadi, ya kan? Nah jadi di sini tonton film-film apa,
Sesibuk-sibuknya orang tua, yang saya tahu ya, kurang tahu kalau yang benar-benar berkeluarga ya. Cuman setahu saya, sesibuk-sibuknya orang tua, kalau dia bisa memiliki perhatian khusus kepada anaknya, pasti acara televisi ini tahu, oh sekarang acara televisi yang sekiranya tanda kutip tidak membahayakan. Ya udah nonton TV aja gitu. Di satu sisi berarti orang tuanya dianggap pahlawan ya sama anaknya. Jadi pahlawan di sini kita bukan malah mengarah ke filmnya atau ke aktor di filmnya, bukan, tapi ke yang mendampinginya. Nah, bagaimana cara kita menjadi pahlawan atau menjadikan generasi kita menjadi generasi yang sangat cinta dengan pahlawan? Masih bersama dengan Samanera Sacakseno. Pastikan Anda di program Manage Your Mind di Dhamma TV, selalu damai di hati. Keluarga Dhamma TV yang berbahagia, kembali di program Manage Your Mind. Samanera, lalu kita sudah membicarakan begitu banyak hal. Pahlawan sendiri apakah ada kaitannya dengan Dhamma dan juga ajaran Sang Buddha? Ya, jadi karena kita tadi sudah membahas tentang pahlawan ya, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Oh bukan ya. Nah, jadi di sini pahlawan yang kita bahas dari awal sampai yang kita sebelum ini ya. Nah itu mengasumsikan bahwa pahlawan ini adalah orang yang mampu mengalahkan, orang yang mampu mengalahkan entah itu musuh secara kasat mata atau tidak, yang jelas yang mampu mengalahkan. Nah, di sini apakah ada kaitannya dengan Dhamma itu sendiri? Nah, jadi di salah satu kitab suci namanya Dhammapada, di salah satu syair itu ada dijelaskan bahwa orang terkuat sesungguhnya adalah orang yang mampu mengalahkan diri sendiri. Nah, mengalahkan diri sendiri ini mungkin saya ingin memberikan masukan dari gambar masyarakat umum ya. Apakah itu secara harfiah berarti memukuli diri sendiri? Atau mungkin menghantamkan diri sendiri gitu ya? Atau mencekik diri sendiri gitu. Seperti apa ini Samanera? Mengalahkan diri sendiri ini adalah mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Ketika ego kita kuat, besar, kita mampu mengalahkan 10, 100, bahkan 1000 orang yang mengendarai entah itu kuda, sepeda motor, gajah, pasukan bergajah, pasukan berkuda. Kalau kita mau, kita bisa. Tapi ketika kita disuruh untuk mengalahkan diri sendiri, kita susah payahnya itu minta ampun. Karena apa? Ketika kita bisa menang, bisa melawan ribuan pasukan, bisa mengalahkan satu kompi, satu kompi tentara. Nah, terus tapi ketika kita mendapatkan masalah, misalnya saja hal kecil, ketika ada orang yang kita cintai memutuskan kita, hal kecilnya ya, memutuskan kita, hal besarnya meninggalkan kita di dunia ini. Apakah dia terasa sakit? Pasti, karena egonya ini ada, dia masih milikku, dia istriku, dia anakku, dia segalanya bagiku. Harta ini ketika dia memiliki harta, hilang, harta ini milikku. Nah, dengan orang pikiran kacau seperti itu akan sangat mudah sekali dihancurkan oleh orang lain. Dan belum lagi ketika ego ini semakin besar, kemana-mana orang ini tidak akan aman. Secara otomatis hati dia akan selalu penuh was-was. Di sini daerah musuhku, di sini daerah ini, di sini daerah ini. Nah, tidak nyaman ya. Nah, tidak nyaman. Tapi ketika kita bisa mengalahkan ego kita, ketika ada orang susah kita bantu, ketika ada orang mencela kita, tidak kita anggap sebagai celaan, melainkan sebagai peringatan kasih sayang dari orang tersebut ke kita. Mereka memberi kasih sayang kepada kita dengan cara menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan
kesalahan kita agar kita menjadi yang lebih baik. Nah, kita mengambil dari segi positif itu, oh iya, dia sayang padaku karenanya dia menunjukkan kelemahanku. Ketika kita sudah bisa atau sudah mampu berpikir seperti itu, mengalahkan ego kita, kemana-mana aman, kemana-mana banyak saudara. Terus lawan atau musuh pun tidak ada. Bahkan ada pepatah orang Jawa ya. Nah, itu saya pernah dikasih tahu bapak saya, itu gini, ketika orang bisa berlaku benar, yang bisa melakukan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tidak berbohong, tidak berasusila, tidak mabuk-mabukan. Nah, ketika sudah bisa melakukan ini, bahkan pisau, terus silet, senjata api apapun tidak akan menyentuhnya. Karena apa? Bagaimana senjata itu bisa menyentuh kalau kita baik sama orang? Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak menyalahi aturan, kalau kita tidak menciptakan musuh bagi diri kita sendiri, tidak mempan ya. Nah, jadi tidak akan sampai ke badan kita gitu. Jadi bukan berarti kebal, oh karena saya sudah menjalankan kelima latihan moral ini, saya kebal digorok sendiri, bukan. Jadi tidak mempannya ini tidak akan ada satu orang pun yang berniat jahat kepada dia. Keluarga Dharma TV tentunya ada satu pertanyaan yang kita kembalikan ke diri kita sama Nera. Siapa yang menjadi pelindung kita? Siapa yang menjadi penuntun kita? Siapa yang menjaga kita? Kalau misalkan kita ya suatu hari harus berjalan, atau mungkin kita suatu hari harus pergi kemana gitu. Bagaimana itu sama Nera? Ya, sebelum saya menjawab lebih lanjut ya. Saya tanya sama Vincent, apakah ada sosok yang spesial bagi Vincent itu yang Vincent harapkan dia harus melindungiku? Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi selama ini yang melindungi Vincent siapa? Saya sendiri. Nah, jadi kaitannya dengan yang saya bawakan tadi, itu diri kita, orang terkuat adalah orang yang bisa atau mampu melindungi diri sendiri. Dan yang menjaga kita, yang bisa menjaga kita, itu juga adalah diri sendiri. Karena apa? Ketika kita ingin sosok yang di luar tubuh kita, mengharapkan mereka menjaga kita, menjadi pahlawan kita, satu pertanyaan, apakah bisa kita memaksa orang lain untuk menjadi seperti yang kita inginkan? Itu satu pertanyaan, apakah bisa? Tentunya kita tidak bisa memaksa orang lain. Sehingga kenapa bahkan bukan hanya di agama Buddha, di seluruh agama yang saya tahu itu tidak ada yang namanya kamu jahatilah orang agar kamu bahagia, tidak. Tapi kamu berbuat baiklah kepada orang lain sehingga kamu akan berbahagia. Ini apa artinya? Ketika kita mampu membawakan kebajikan atau berbuat baik di mana kita berada, kita akan mendapatkan orang-orang yang menyayangi kita. Bahkan antara saudara angkat sama saudara kandung itu tidak ada bedanya. Antara teman dekat, sahabat dengan keluarga kandung itu tidak ada bedanya. Di mana-mana seolah-olah ini keluarga kandungku, ini ibu kandungku, ini bapak kandungku. Ini saya juga bukan hanya berdasarkan buku. Ini apa yang saya alami seperti itu. Ketika kita merantau kemana-mana, yang kita bawa kebajikan, di mana-mana itu terlihat ini saudaraku, ini orang tuaku, seperti itu. Jadi dengan sendirinya kita akan terlindung. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau menurut Vincent sendiri, siapa yang melindungi saya? Diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri, dengan kata lain, kebajikan kita sendiri. Itulah yang dinamakan ketika kita menuai padi, panennya juga padi. Ketika kita menuai atau menebar kebajikan di mana-mana, ya yang kita dapatkan kedamaian. Seperti itu. Berarti pahlawan itu untuk diri kita. Kesimpulan dari Samanera ini adalah pahlawan bagi kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan
bagi orang lain. Ketika kita sudah menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, dengan otomatis ya. Jadi tanpa kita sengaja pun kita akan menjadi pahlawan bagi orang lain. Kenapa? Karena yang sering saya alami juga itu ketika teman saya mau melakukan sesuatu hal yang buruk, terus saya bilang, ya kalau kamu sih terserah, cuman saya nggak mau karena resikonya seperti ini. Nah, dengan sendirinya mereka akan berpikir, oh iya ya, benar kata si A ini. Jadi ngapain aku berbuat seperti ini? Nah, itu secara otomatis, itu tidak kita sengaja. Jadi ketika kita ingin menaklukkan orang, taklukkan diri sendiri. Ketika kita ingin menolong orang, ya tolong dulu diri sendiri. Bagaimana kita bisa membenarkan perilaku orang lain ketika kita belum benar perilaku kita? Bahkan bisa-bisa ketika kita belum benar perilaku kita membenarkan perilaku orang lain, kamu aja loh seperti itu. Nah, bisa menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita sudah bisa menolong diri kita, bisa meluruskan diri kita, bisa mengendalikan ego kita, tidak ada celah untuk orang lain mengatakan, alah sama saja, kamu juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi menghindari kekurangan yang akan berbalik kepada kita. Nah, jadi dengan seperti itu orang akan dengan otomatis, oh iya benar kata ini. Itu secara tidak langsung sudah menjadi pahlawan. Keluarga Dhamma TV ternyata menjadi pahlawan tidaklah terlalu sulit, tapi juga tidaklah terlalu gampang. Masihlah bersama kami dan teruslah bersama kami di program Manage Your Mind di Dhamma TV, selalu damai di hati. Keluarga Dhamma TV, pembicaraan kita tentang pahlawan cukup menarik dan bahkan banyak di antaranya mungkin mulai mempertanyakan tentang seperti apa sebenarnya pahlawan di Indonesia ini, karena negara kita saat ini kebanjiran dengan yang namanya pahlawan orderan dari luar negeri. Nah, Samanera, kita coba kembalikan lagi ke topik pembicaraan kita dari awal, makna pahlawan. Ya. Lalu bagaimana cara kita bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri? Karena banyak dari kita, masyarakat, atau mungkin juga keluarga Dhamma TV yang saat ini sedang menonton, seringkali merasa bahwa saya tidak mampu untuk menjadi pahlawan. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam agama Buddha atau Buddhisme itu sendiri, ya simpel-simpel susah. Jadi kenapa? Karena yang perlu dilakukan itu pertama adalah latihan kemoralan. Latihan kemoralan ini kita atau kami sebut ini Pancasila Buddhis. Nah, di mana Pancasila Buddhis ini ada latihan atau tekad yang kita ucapkan. Jadi pertama, saya bertekad akan melatih diri untuk tidak membunuh makhluk lain. Jadi kalau kita ngomong makhluk lain berarti tidak hanya manusia, semua makhluk ya, semut, nyamuk, tanaman, pohon, pokoknya yang kita anggap makhluk. Nah, ini kita melatih untuk tidak membunuh. Dan membunuh ini juga dalam arti kata luas tidak hanya mengakhiri nyawa. Ketika kita menyakiti, hanya misalnya ada kucing, terus nggak sengaja makan ikan asin kita, kita lempar, kucing itu kesakitan. Ini termasuk dikategorikan perbuatan yang kasar, dan ini juga termasuk di sila pertama. Nah, jadi, kalau ada pabrik kemudian tanpa sengaja limbahnya dibuang ke sungai, itu juga pembunuhan. Itu juga pembunuhan. Ya, selain membunuh ekosistem alam, malah membunuh masyarakat kan dengan limbahnya. Nah, terus yang kedua, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Jadi tidak mengambil barang yang tidak diberikan ini ya segala sesuatu yang kalau memang itu kita lihat milik orang lain, sekecil apapun, misalnya pena atau pulpen, ini yang kecenderungan terjadi pada siswa-siswa sekolah ya. Ketika ada pena gini ya nggak tahu punya siapa, ambil. Terus ketika itu penaku, dilihat nggak ada nama kamu di sini. Nah, jadi ini intermezzo yang sekiranya kalau dalam konteks Dhamma itu juga menyebabkan kemunduran batin.
Oh. Nah, Kalau misalkan ada sekelompok pria korek pinjem, kemudian nggak kembali itu termasuk? Nah, termasuk. Karena apa? Ini kan statusnya kita pinjem. Kecuali kalau kita, saya minta korekmu. Nah, tapi kalau kita pinjem, ya mempertanggungjawabkan ucapan kita kan. Jadi ada pepatah bilang, berucaplah seperti tindakanmu dan bertindaklah seperti ucapanmu. Nah, jadi mengambil yang tidak diberikan. Terus yang ketiga, aku bertekad akan melatih diri tidak berasusila. Nah, berasusila ini ya berhubungan seks dengan selain pasangan hidupnya atau selain istri atau suaminya. Itu. Terus keempat, ini bertekad akan melatih diri untuk tidak berkata atau berucap tidak benar, termasuk berkata kasar, mengumpat, bohong. Jadi yang tidak dibenarkan dengan moral ini semua termasuk dalam keempat ini. Nah, terus yang kelima, ini adalah bertekad untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Lemahnya kesadaran ini yang biasa kita sebut dengan mabuk. Nah, jadi di sini kan kata-katanya bertekad tidak mengonsumsi, ya. Jadi ketika kita hanya setetes terus tertelan itu mengonsumsi atau bukan? Mengkonsumsi. Nah, jadi setetes itu pun tidak. Dan lebih hebatnya lagi apa? Di kelima latihan ini kita semuanya lima-limanya ini mengucapkan saya bertekad akan melatih diri untuk tidak. Nah, jadi kita sendiri bilang kepada diri kita, saya tidak akan melakukan seperti ini. Tapi bukan anjuran atau larangan dari kitab itu sendiri. Kamu tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Hebatnya di situ. Jadi kita dilatih untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Jadi seperti kata saya tadi, bertindaklah seperti ucapanmu dan berucaplah seperti tindakanmu. Nah, latihan moral itu termasuk di sila. Nah, ketika kita sudah sila kita sempurna, ya bukan sempurna 100%, cuman kita sudah terbiasa mengondisikan badan kita, jasmani kita untuk tidak melanggar kelima itu, kita dianjurkan untuk meditasi atau samadhi. Nah, meditasi ini apa? Kita melatih atau mengistirahatkan batin kita dalam kondisi yang tenang, sehingga ketika sudah kita sering latih batin kita tenang, kita tidak akan dengan mudahnya untuk terpancing emosinya. Jadi ketika walaupun ada masalah di pekerjaan, disusul sama sikap pasangan di rumah itu yang ya tanda kutipnya uring-uringan, ditambah anak yang rewel, biasanya kan orang mudah terpancing. Tapi ketika kita sudah mulai bisa menenangkan batin, itu akan seolah-olah hanya lewat. Oh iya. Begitu saja. Iya. Jadi kuncinya di situ. Kita harus melatih kemoralan kita. Soalnya apa? Ketika moral kita jelek, ketika meditasi, pikiran kita akan sering terganggu dengan perbuatan buruk kita. Latihan moral ini untuk mengurangi perbuatan buruk kita. Lalu bagaimana kalau misalkan tadi yang disebutkan tadi Pancasila tadi? Iya. Itu kita tidak sengaja atau bisa jadi karena tanpa kita sengaja kita meminum sesuatu yang mungkin oleh teman-teman sudah dimasuki yang tadi tidak diizinkan tadi. Ya, berdampak besar atau kecilnya perbuatan kita itu tergantung niat kita. Ya, jadi kalau saya tanya, kalau itu posisi tidak sengaja, apakah yang mengonsumsi itu benar-benar sampai mabuk? Tidak mungkin. Kalau memang tidak sengaja, ya kan? Dan itu tidak akan berpengaruh besar. Adapun pengaruh tidak akan terlalu besar. Kecuali kalau tidak sengaja dikasih, oh kok enak rek, tambah. Nah, ini tidak sengaja, ini nanti diselewengkan. Nah, jadi dengan otomatis ketidaksengajaan ini tidak akan mempengaruhi begitu besar, walaupun ada pengaruhnya. Seperti itu. Jadi pahlawan sendiri tadi sudah dijelaskan adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri ya.
Dan ada tadi beberapa kata-kata tekad. Nah, apa saran dari Samanera untuk keluarga Dhamma TV agar banyak keluarga Dhamma TV yang mau menjadi pahlawan setidaknya bagi diri sendiri? Ya, jadi yang perlu diingat atau perlu direnungkan sama keluarga Dhamma TV adalah sebuah pertanyaan, saya ingin bahagia atau ingin menderita. Itu keputusan ada di tangan saudara sekalian, semua atau seluruh keluarga Dhamma TV. Nah, di sini kalau ingin mendapatkan penderitaan, jelas dengan otomatis silakan berbuat yang tidak benar. Itu kalau ingin mendapatkan penderitaan. Akan tetapi ketika Anda ingin menjadi pahlawan diri sendiri dan ingin menjadi pahlawan bagi keluarga dan orang-orang sekeliling Anda, itu tolonglah diri Anda sendiri. Dengan cara apa? Melatih 5 kemoralan. Dan ketika 5 kemoralan ini atau sila ini kita latih, meditasi kita kembangkan atau samadhi, penenangan batin. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan menenangkan batin, satu kata yaitu panya, yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan, itu kita akan mendapatkan. Sehingga dengan otomatis menyikapi semua fenomena atau semua kejadian hal buruk maupun baik di sekeliling kita, kita akan menyikapi dengan bijaksana. Sehingga dengan kebijaksanaan muncul, timbullah pahlawan bagi diri kita. Dan ketika kebijaksanaan muncul itu, secara otomatis kita akan menolong diri kita sendiri dari penderitaan. Jadi yang perlu saya ingatkan, satu pertanyaan, apakah Anda ingin berbahagia atau menderita? Dan satu hal lagi, yang perlu diingat adalah tidak semua orang yang bisa menjadi pahlawan, tapi pahlawan bisa datang atau bisa muncul dari siapapun, sehingga semua orang bisa menjadi pahlawan, tapi itu tadi tidak semua. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Samanera Satsakseno. Ya. Dan keluarga Dhamma TV, semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa menjadikan sesuatu tersendiri bagi Anda. Dan ingat, mind is not everything, but everything is from your mind. Saya Anto Vincent, sampai jumpa lagi di program Minute Your Mind di lain kesempatan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.